Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan kuliah online ya, karena memang kita alihkan ke sana karena isu COVID ya, COVID-19 yang sangat meresahkan sekali, sehingga untuk mengurangi transmisi penyebarannya, jadi kita menggunakan kuliah online atau jarak jauh ya. Semoga dengan kuliah online ini materi tetap bisa dipahami ya. Dan untuk materi ini ya, akan kami share juga di YouTube sehingga teman-teman mahasiswa bisa ibaratnya belajar dari materi yang saya share di YouTube nanti. Oke, hari ini kita akan belajar kaitannya dengan kebencanaan, yaitu preparedness dan early warning ya. Jadi tentang kesiapsiagaan dan peringatan dini bencana. Oke. Nah, jangan lupa ya teman-teman, sebelum kita mulai ya, kalau Anda lagi buka YouTube-nya jangan lupa untuk di-like ya. Mohon bantuannya ya untuk di-like, oke. Kemudian mohon juga bantuannya di-subscribe ya. Kemudian mohon juga bantuannya untuk diaktifkan loncengnya ya, sehingga kita lebih semangat berbagi video lagi, dan semoga video yang kami buat bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa sekalian. Dan jangan lupa untuk give a comment untuk bahan masukan kami untuk membuat video materi-materi yang insya Allah akan harapan kami berguna bagi teman-teman semua. Oke, jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, aktifkan loncengnya, kemudian give a comment. Ya, oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita bicara tadi ya kebencanaan ya, kebencanaan itu kalau kita bicara penanggulangan bencana dulu, paradigma yang lama ya, kita fokusnya pada penanganan dan tanggap darurat saat bencana. Jadi kita fokusnya lebih kepada bencana itu setelah muncul. Nah, kita fokus apa yang akan kita lakukan setelah bencana itu muncul gitu. Nah, jadi berbondong-bondong menyelamatkan, berbondong-bondong evakuasi, berbondong-bondong tim datang, itu fokusnya ketika bencana itu muncul, setelah bencana itu muncul. Jadi tanggap daruratnya yang kita utamakan. Tapi semakin ke sini, paradigma yang baru itu adalah ketika terkait kebencanaan, yang lebih difokuskan adalah prioritas pada kegiatan prabencana. Artinya apa? Kita fokuskan pada kegiatan-kegiatan untuk meminimalkan resiko bencana itu muncul dan meminimalkan resiko dari dampak yang ditimbulkan ketika bencana itu muncul. Itulah yang kita namakan ibaratnya kita fokus pada kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Karena apa? Dengan adanya kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana itu tersusun bagus, ya, terlatih dengan bagus, kita sudah siap siaga, ya. Akhirnya ketika bencana itu muncul, ya, kita bisa meminimalkan resiko korban jiwa terutama, dan meminimalkan resiko dampak yang lainnya. Nah, itu sangat penting sekali. Makanya dalam siklus kebencanaan ya, prabencana, kegiatan prabencana itu menjadi fokus perhatian untuk yang sekarang ini ya. Jadi teman-teman kalau daerahnya ada resiko ke arah kebencanaan, jadi harapannya bisa memberikan masukan atau memberikan edukasi kepada warga setempat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk meminimalkan dampak dari bencana itu ketika muncul. Tapi harapan kami semoga Indonesia ini damai ya, tentram, tidak ada bencana lagi. Amin. Nah, yang dinamakan preparedness atau kesiapsiagaan itu sendiri apa? Ya, yang dinamakan preparedness atau kesiapsiagaan itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana ya, melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Jadi sebenarnya serangkaian kegiatan ini tersusun ya, terstruktur. Jadi kita tahu untuk mempersiapkan ketika bencana itu muncul ya, kita harus ngapain aja gitu. Ya, harus ngapain aja. Oh, ada alur organisasi, ada alur koordinasi yang harus kita buat. Oh, kita harus membuat hazard mapping, pemetaan bencana ya.
oh kita harus mengadakan simulasi. Ya, kenapa kita harus mengadakan simulasi? Supaya ketika bencana itu muncul, ya, kita sudah tahu mana akan arah kita evakuasi, mana arah kita untuk titik kumpulnya, ya, atau mana kita akan lari atau kita akan ditempatkan di zona pengungsi dan sebagainya. Jadi semuanya itu tersusun atau terplanning dengan bagus. Nah, itu preparedness. Jadi ada kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana nantinya. Nah, preparedness ini nanti itu akan meminimalkan korban jiwa. Ya, otomatis ketika bencana itu muncul, warga sudah siap siaga, ya, jadi dia bisa lari, ya, bisa menyelamatkan diri paling tidak itu. Ya, warganya itu minimal dia bisa menyelamatkan diri, ya, dan meminimalkan kerusakan. Ya. Oh, jadi di preparedness misalnya di kesiapsiagaan kita diajari, oh ada tanda-tanda dini ketika resiko bencana tanah longsor itu muncul. Misalnya ketika ada hujan yang terlalu deras, lebat dan sebagainya, ada beberapa tanah yang tergerus misalnya. Itu tanda dininya. Berarti kita sudah siap-siap. Siap-siap kemana? Ya, bisa kita melakukan evakuasi segera. Ya, misalnya kita sudah lari ke tempat tetangga atau ke tempat saudara yang mungkin lokasinya lebih aman. Kita bawa barang-barang kita sehingga terhindar dari kerusakan. Yang penting adalah jiwa atau nyawanya dari warga itu paling tidak dia bisa menyelamatkan dirinya. Nah, semua elemen masyarakat itu ikut terlibat, itu pasti. Dalam kegiatan preparedness itu tidak bisa berjalan sendiri. Semua elemen masyarakat terlibat, ya. Semua lintas sektor terlibat, ya. Jadi semuanya dilibatkan, termasuk dalam ketika nanti simulasi itu semua lintas sektor terlibat. Jadi tidak mungkin misalnya Anda mahasiswa perawat, ya Anda terlibatnya di bidang kesehatan tok gitu, tanpa melibatkan sektor yang lain itu tidak bisa. Jadi semua itu bekerja sama bahu-membahu untuk siap siaga bencana. Kemudian setiap individu atau kelompok harus memiliki kemampuan fisik dan psikis dalam menghadapi bencana. Secara fisik dia harus mampu. Ya, makanya ini tergantung dengan kapasitas yang warga punya. Ketika suatu daerah itu kapasitasnya misalnya hanya orang tuanya, banyak bayinya, ya berarti orang-orang muda ini dia harus berlatih ketika nanti akan ada terjadi proses evakuasi, ya orang-orang yang muda ini dia mampu bagaimana caranya supaya lansia ini dia lebih diutamakan untuk evakuasi, apa mau digendong ya atau mau dipapah dengan alat tandu dan sebagainya. Karena kalau kita tahu lansia anak kecil itu proses penyelamatan dirinya tidak seperti kalian mahasiswa yang muda-muda ini, ya. Secara psikis berarti kita siapkan ketika bencana itu muncul, segala apapun itu bisa terjadi, ya. Jadi secara psikis tetap harus disiapkan. Nah, ini kaitannya dengan kapasitas operasional yang berkembang dan mampu berespon yang efektif ketika suatu bencana terjadi. Nah, ini sangat penting sekali kalau di komunitas itu kita membuat suatu kelompok yang memang siap siaga bencana ya. Bahkan suatu daerah terkadang kemarin saya sempat singgung ada tagana dan sebagainya yang dia tanggap terhadap bencana. Nah, ini bentuk preparedness ya, bentuk preparednessnya itu antara lain pengaktifan pos-pos siaga bencana dan unsur pendukungnya. Jadi kita pikirkan pos-posnya, misalnya nanti ketika bencana itu muncul, kalian akan meletakkan pengungsiannya di mana, itu kan harus koordinasi dengan berbagai pihak. Jadi ada set plan-nya, jadi ada set plan yang dibuat, ya itu nanti letak pengungsinya di sini, kemudian dapur umumnya di mana, kira-kira kalau rumah sakit overlap, Anda akan buat rumah sakit lapangannya di mana, itu harus dibicarakan atau disiapkan ketika preparedness. Nah, kemudian adanya pelatihan siaga atau simulasi. Ya. Ini bahkan kalau memperingati Hari Kebencanaan Nasional, itu beberapa lintas sektor sudah mengadakan kaitannya dengan simulasi. Ya. Dan ini juga sangat baik ketika simulasi itu rutin diadakan karena kita nggak tahu bencana itu munculnya kapan, yang kita nggak ada yang bisa mengira. Jadi sudah siap.
Kemudian kalian menginventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan. Ada nggak di daerahmu itu sumber daya pendukung yang bisa digunakan ketika bencana itu muncul? Ya, misalnya kalian data ada berapa tandu yang kalian punya, ya ada berapa alat transportasi yang kalian punya. Oh misalnya kalian punya ambulan, itu sudah merupakan suatu kapasitas ya, suatu kapasitas yang bisa meminimalkan korban, dalam artian korban bisa diangkut dalam waktu yang cepat. Ya, dan lain sebagainya. Kemudian penyiapan, dukungan, dan mobilisasi sumber daya atau logistik. Nah ini yang perlu kita perhatikan ya, ada early warning-nya. Ya, cuman sekarang beberapa kondisi daerah atau masyarakat sudah mulai mengalami penurunan kaitan dengan early warning. Ya, kaitan dengan early warning. Dalam artian yang dulu pakai alat tradisional pun sekarang sudah tidak digunakan. Ya, malah dibuat pajangan dan sebagainya. Padahal itu sangat berguna. Kemarin saya sempat ke daerah Wonosobo, di daerah mana itu ya? Daerah atas, daerah Wonosobo yang itu jauh dari perkotaan. Itu mereka masih aktif ya, masih ada kentongan, kemudian ada alat tertentu yang dia gunakan untuk ketika kebakaran itu terjadi, mereka punya alat seperti apa ya namanya? Jadi alatnya itu panjang ya, alatnya panjang, yaitu gunanya untuk ketika api itu muncul dikibas-kibaskan. Nah itu setiap rumah itu ada. Udah setiap rumah itu juga ada kentongannya. Nah, bahkan setiap rumah juga ada simbol dari kentongan itu ditulis gitu kan. Kalau bunyinya satu apa, bunyinya dua apa, itu setiap rumah ada. Itu di daerah Wonosobo bagian atas. Rumahnya memang perkampungannya memang jauh dari kota, tetapi sistem untuk tanggap darurat bencananya sudah berjalan dengan bagus. Walaupun ketika itu saya tanya pernah terjadi bencana atau tidak, di sana memang belum terjadi bencana. Ya, nah itu yang harus kita contoh bahwa perkampungannya belum terjadi bencana, tetapi preparedness-nya mereka luar biasa. Ya, jadi ini tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko bencana itu tadi. Nah, ini nanti bisa dibaca di Peraturan Kepala BNPB nomor 4 tahun 2008 ini. Nah, ini lintas sektoral yang dilibatkan dalam penanggulangan bencana. Ya, jadi semuanya ini kementerian dia terlibat, termasuk perumahan rakyat juga terlibat. Ya, pekerjaan umum perumahan rakyat juga terlibat. Nah, kemudian Kementerian Perhubungan, TNI dan Polri, ya, ini sangat membantu sekali ketika proses evakuasi korban. Ya, proses evakuasi korban yang dia di daerah yang rawan bencana. Kalau daerah yang rawan bencana ini kita nggak bisa masuk ya. Daerah rawan bencana itu kita nggak bisa masuk ya, kecuali kalau sudah ada komando di lapangan bahwa tim medis boleh masuk lagi itu mengikuti. Tapi kadangkala karena saking gerusa-gerusunya kita masuk dengan sendirinya, tapi tanpa tahu itu sebenarnya daerah larangan atau tidak. Yang ditakutkan ketika Anda memasuki daerah larangan, Anda berusaha untuk membantu mencari korbannya, mencari evakuasi korban. Nanti ketika bencana itu masih bisa muncul, nah itu akan merugikan kalian sendiri. Jumlah korban akan jadi banyak. Nah, ini Basarnas ya yang sering kita lihat, itu memang sering membantu tugasnya dan membantu sekali. Nah, kemudian organisasi kemasyarakatan ya. Organisasi kemasyarakatan ini memang sampai saat ini sangat berperan sekali ya. Mereka justru ketika bencana itu muncul ya, mereka selalu bergerak. Ada TNI, kemudian Yakum Emergency Unit, MDMC ini yang paling sering kelihatan aktif ya, Muhammadiyah Disaster Management Center. Ya. Dompet Duafa juga dia punya disaster management. Ketika Anda buka websitenya itu juga ada terkait disaster management ya. Nah, ini organisasi internasional ya, itu melibatkan organisasi yang bergerak di bidang pangan ya, kemudian WHO. Tapi kalau bencananya itu tidak besar ya, saya kira ini tidak akan turun tangan. Kecuali kalau bencananya itu tarafnya nasional bahkan sampai internasional. Sampai saat ini untuk masalah COVID-19 itu kan masalahnya sudah internasional ya, masalah COVID-19 itu. Bahkan WHO menyurati Indonesia untuk lebih siaga lagi,
untuk lebih memberikan tindakan-tindakan yang tujuannya adalah meminimalkan risiko dampak dari COVID-19. Ya. Ini kalau kalian amati memang perkembangannya sungguh luar biasa ya sampai sekarang. Ini jumlahnya untuk istilahnya PDP ya, jumlah PDP. Sudah center. Ya, jumlah PDP-nya itu naik drastis. Penderita dalam pengawasan COVID itu jumlahnya naik drastis. Ya, makanya pemerintah mengeluarkan kita tidak menghapus dulu dan sebagainya sebagai wujud preventif ya. Sebagai wujud preventifnya. Ini termasuk kita siaga bencana intinya. Jadi masalah COVID ini sudah termasuk bencana di kita. Cuman bencananya adalah bencana non alam. Ya. Kemudian ada organisasi UNICEF, kemudian organisasi yang terkait dengan pendanaan dan sebagainya. Nah, permasalahan di kesiapsiagaan yang sering dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat itu kaitannya dengan pengurangan risiko bencana. Ini yang sering kali saya tekankan bahwa masyarakat itu kebanyakan mereka berpikirnya adalah daerahnya mereka itu belum terjadi bencana sehingga tidak ada upaya untuk mempersiapkan ketika bencana itu muncul. Ya, tetapi tidak semua daerah. Saya katakan tadi ada beberapa daerah yang dia tanpa ada bencana dulu dia sudah aktif untuk ibaratnya mempersiapkan terkait kebencanaan. Kemudian keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana daerah. Ya, jadi kebijakan penanggulangan bencana daerah itu belum memayungi semuanya. Jadi mungkin setiap daerah dia masih punya otonominya masing-masing. Ada juga daerah yang mungkin tidak ada otonomi kaitan dengan manajemen kebencanaan. Kemudian keterbatasan alokasi pendanaan. Ya, ini kaitan dengan anggaran pendapatan belanja daerah. Biasanya di sana ada kaitannya dengan kejadian-kejadian luar biasa yang bisa dikeluarkan dari dana tersebut. Tetapi jumlahnya tidak banyak. Mungkin ketika suatu daerah itu mau mengadakan preparedness, ya, karena di sana tidak ada bencana, sehingga dana tersebut atau alokasi dananya itu dialihkan ke hal lain yang lebih prioritas. Ya. Sebenarnya kalau misalnya dana itu sudah terplot untuk masalah bencanaan, walaupun itu tidak terjadi, alangkah baiknya tetap disiapkan. Ya. Nah, ini simulasi, saya tidak akan menjelaskan simulasi, intinya simulasi itu bermain peran, tetapi kita buat semirip mungkin gitu ya. Kita buat semirip mungkin dan kita beranggapan bahwa itu benar terjadi, itu simulasi. Ya, simulasi. Dan kita melibatkan beberapa lintas sektor, itu yang betul. Jadi tidak hanya kita, kalau mahasiswa biasanya satu kelompok ini simulasi enggak, tetapi alangkah baiknya kalau misalnya satu unit ini semua simulasi. Mereka lintas sektor itu akan punya perannya masing-masing. Kalau kalian yang bekerja di keperawatan, berarti perannya kaitan dengan membantu tim medis atau kaitannya dengan pria atau kaitannya dengan nah, ada rambu-rambu bencana. Jadi salah satu alat dengan lambang, kalimat dan sebagainya, dan itu adalah peringatan perintah masyarakat. Nah, ini jenis-jenisnya rambu itu berdasarkan warna ada orange, merah, biru. Kalau kita lihat kaitannya dengan tempat rawan ya, kaitan dengan rawan peringatan zona bahaya tsunami. Contohnya, kalau hijau kaitannya dengan daerah aman ya. Ini kan hijau nih, kaitannya dengan lokasi yang aman ya, lokasi yang aman. Misalnya ini juga menunjukkan apa namanya, ada anak panah ya, kadang ada anak panah atau simbol ya, simbol orang. Kalau kita perhatikan di sini adalah simbol orang yang lari dia nanjak gitu kan, simbol orang yang lari nanjak. Ini menandakan bahwa kalian harus evakuasi ke daerah yang lebih tinggi. Jadi ada maknanya. Nah, kalau simbolnya ini kalian buat ini ada gelombang, kemudian kalian buat datar, itu berarti artinya adalah kalian boleh lari. Tetapi simbol itu jadi tidak bermakna. Karena ketika di datar ini ada lari tersapu juga oleh gelombang. Ya. Jadi simbol yang Anda buat atau simbol yang dibuat itu harus ada makna dan menuntun masyarakat itu supaya melakukan save-nya. Ya. Kemudian ini ada juga nih, gedung atau evakuasi tsunami mengindikasikan lokasi
lokasi bangunan yang aman untuk evakuasi saat terjadi tsunami. Jadi misalnya Anda mau lari ke suatu bangunan ya, tetapi kalau bangunan itu kena tetap tidak aman ya. Jadi intinya Anda lari ke sini, kemudian naik ke daerah yang tinggi atau bangunannya naik ke paling atas. Ya, paling atas. Itu salah satu contoh dari simbol atau rambu-rambu bencana ya, menentukan lokasi rawan bencana, menentukan lokasi aman atau tempat evakuasi dan jalur evakuasi ya. Nah, ini kayak ensemble point, titik kumpul itu juga harus ada. Nah, ini kaitannya dengan early warning ya, kaitannya dengan early warning. Nah, early warning itu serangkaian kegiatan pemberian peringatan segera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana suatu tempat. Nah, ini dengan catatan adalah oleh lembaga yang berwenang. Ya. Jadi early warning itu dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Tetapi kalau early warning ini merupakan suatu manajemen di daerahmu bencananya hanya lokal daerahmu aja, berarti yang berwenang memberikan early warning siapa? Itu bisa kepala desanya, kelurahannya dan sebagainya. Ya, resmi. Jadi early warning itu diberikannya oleh orang yang dipercaya memberikan. Jadi orang yang dipercaya memberikan itu kan ibaratnya dia punya kedudukan atau pejabat di daerah tersebut. Coba yang misalnya yang memberikan Mas Susilo gitu kan. Mas Susilo mengatakan, oh besok rawan tsunami, mana ada yang percaya? Ya, ada yang percaya. Kecuali kalau misalnya memberikan pejabat tertentu ya. Oh misalnya Bapak Untung memberikan peringatan seperti ini, itu wajib kita turuti ya, karena beliau melalui telah-telah yang memang sudah dianalisis ya. Itu early warning. Nah, ini bagian penting dalam kesiapsiagaan. Dengan adanya early warning ini harapan kita minimal resiko kebencanaannya ya, resiko korbannya minimal. Nah, ini prinsip early warning atau prinsip peringatan dini ya, ada beberapa. Yang pertama intinya adalah diterima dalam artian apa yang akan disampaikan itu atau apa yang disampaikan oleh yang berwenang tadi itu mudah diakses oleh masyarakat luas ya. Jadi lembaga yang berwenang tadi harus membidik medianya, media yang memang dimiliki orang-orang banyak gitu kan. Jangan sampai lembaga yang mengumumkan tadi dia hanya memberikan informasi atau himbauannya atau warningnya lewat media sosial ya. Kalau lewat media sosial cuma seperti Instagram dong ya. Tidak semua orang punya Instagram. Sehingga yang dimaksud diterima ini adalah mudah diakses oleh masyarakat luas ya. Kemudian dipahami ya, dalam pemberian informasi early warning jangan menggunakan kata-kata yang jelimet ya, kata-kata yang apa namanya bermakna ganda dan sebagainya, menimbulkan persepsi banyak. Nah, itu dihindari ya. Jadi intinya adalah berikan kata-kata yang jelas, padat dan syarat akan makna dan tujuannya ya. Kemudian dipercaya. Nah, itu tadi yang memberikan early warning itu tadi adalah orang atau lembaga yang memang berwenang untuk memberikan hal tersebut. Sehingga itu bukan ibaratnya bukan dianggap hanya isu belaka atau dianggap hoax dan sebagainya. Karena kalau lembaga yang memberikan atau yang berwenang memberikan, mereka sudah melalui proses telaah. Telaah itu dimulai ketika mereka sudah melalui proses pemantauan. Ya. Nah, pemantauan itu dimulai ketika sudah mulai ada tanda gejala awal yang mengarah ke resiko bencana. Nah, jadi sudah melalui rangkaian proses dikeluarkanlah oleh lembaga yang berwenang sehingga hal itu harus dipercaya. Ibaratnya bisa untuk dipercaya oleh masyarakat. Jadi kalau yang memberikan individu yang kita nggak tahu individu itu kontribusi di kebencanaan apa, di kementerian apa dan sebagainya, ya terkadang kita tidak bisa langsung percaya itu. Bisa aja kita anggap isunya itu hoax ya. Nah, kemudian setelah ada early warning, ya jangan lupa untuk ditindak lanjuti ya. Kalau misalnya sudah level siaganya sudah darurat, ya level siaganya sudah yang harus untuk evakuasi, ya paling harus evakuasi gitu. Warga harus evakuasi ya. Jadi kalau warga nggak evakuasi, ya percuma, nggak menyelamatkan diri, nggak pergi kemana, yang lebih aman, ya percuma adanya early warning gitu. Ya. Jadi kemarin ketika ada seminar yang di Ponorogo Disaster Response Team itu kan mendatangkan apa namanya
ketua PMI, kemudian mendatangkan dokter anestesi yang dia memang selalu bergerak di kebencanaan nasional, ya. Dia menceritakan bahwa contohnya di Merapi dulu, mereka itu tidak segera turun, tidak segera turun untuk evakuasi karena mereka ini malah justru memperberat dengan apa namanya, ternaknya, ya, dengan ternak. Nah, nah itu harusnya yang harus kita sadarkan ke masyarakat, ya. Jadi save dulu, itu yang save itu adalah manusianya dulu kita. Yang penting kita selamat dulu manusianya. Kalau masalah mata pencarian dan sebagainya, insya Allah nanti bisa dicari lagi. Tapi kenyataannya waktu itu memang susah untuk di apa namanya dievakuasi. Akhirnya banyak banyak dari mereka yang menjadi korban. Bahkan relawan waktu itu di Merapi juga ada yang menjadi korban. Ya, itu prinsip dari peringatan dini, ya. Ini clue-nya, ya. Tadi penjelasannya sudah saya sampaikan. Nah, ini unsur peringatan dini, ya, harus ada satu pengetahuan terkait risiko bencana, ya. Ya. Jadi orang yang bertugas kaitannya dengan peringatan dini, mereka harus tahu risiko bencana apa yang akan muncul, ya. Ditandai dengan gejala-gejala apa, mereka harus bisa ibaratnya mengidentifikasi, ya. Kemudian setelah itu dia tahu, dia identifikasi, kemudian dia pantau, gitu. Dia pantau, ya, selama 24 jam, ya, dipantengin terus ke monitor, dipantau, ya. Ketika grafiknya sudah mulai ini, kalau di seismograf, ya, grafiknya sudah mulai ada penunjukan dan sebagainya, baru berilah layanan peringatan, ya, layanan peringatan. Nah, ketika memberikan layanan peringatan ini, pastikan penyebaran luasan informasi dan komunikasinya efektif, ya, dengan berbagai pihak, kemudian di press release, ya, akhirnya diinfokan itu termasuk level berapa, tindakan selanjutnya apa. Kemudian kaitan dengan kemampuan dalam penanggulangan. Nah, ini yang mempengaruhi keberhasilan dari early warning yang jelas adalah ketepatan peringatan. Jangan sampai peringatannya ini karena nggak serius, ya. Jadi misalnya nggak serius, kok dianggap ini bercanda, ya, levelnya yang harusnya dia levelnya sudah apa namanya level atas, dia ngasih infonya levelnya masih level yang rendah, gitu. Akhirnya masyarakat atau warga dia tidak evakuasi. Kenyataannya besoknya langsung terjadi bencana. Nah, itu berarti kan informasi yang diberikan itu tidak tepat atau tidak akurat, ya. Jadi makanya early warning itu sangat penting sekali dalam proses telaah analisis, ya. Jangan sampai proses telaah analisisnya ini keliru, ya. Keliru, ya, sehingga bisa merugikan banyak orang dan bisa menimbulkan banyak korban. Kemudian jarak waktu awal peringatan sampai peristiwa, ya, jarak waktu awal peringatan sampai peristiwa. Terkadang ketika kita sudah sebenarnya ketika dianalisis atau ketika pemantauan itu levelnya memang dia sudah menengah, tetapi karena jarak dengan kejadian bencana itu masih kemungkinan masih bisa seminggu, ya, itu diumumkan dulu, tetapi tidak dijelaskan. Jadi misalnya diumumkan, oh levelnya sudah seperti ini, ya, levelnya atau levelnya baru tingkat seperti ini. Nah, mereka sudah santai-santai dulu, nggak jadi gerak dan sebagainya. Nah, menunggu akhirnya dianggap oh tidak terjadi bencana karena tidak dijelaskan tadi. Ya, alangkah baiknya kalau misalnya jarak waktu awal peringatan sampai kejadian peristiwa itu memang diperkirakan agak lama, yaitu dijelaskan juga, ya. Jangan sampai di tengah-tengah itu juga tidak ada informasi apapun, nanti warga akan menganggapnya bahwa permasalahan itu sudah selesai, ya. Oke, kemudian yang mempengaruhi early warning lagi adalah kaitan dengan kesiapsiagaan. Dalam artian kalau sistem early warning ini tidak disiapkan, ya, ya tidak akan berhasil, gitu. Jadi di siap-siaga ini termasuk kita mempersiapkan sistem early warning. Siapa yang akan memantau, siapa yang akan menganalisis dan sebagainya, itu dipastikan ada timnya. Oke, ini kaitannya dengan peringatan dini, ya. Jadi ada lembaga yang berwenang dia memberikan peringatan dini tersebut, ya. Kalau secara nasional itu lembaga yang berwenang itu boleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau boleh Badan Meteorologi, Klimatologi,
geofisika ya, atau PVMBG itu Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi ya, PVMBG, atau Kementerian Kerjaan Umum, Pusat Pengembangan dan lain sebagainya. Itu secara nasional ya. Atau terkadang kita juga tahu early warningnya itu dari BNPB, peringatannya dari BNPB ya, dari BNPB. Tetapi sebenarnya BNPB ini dia nggak mungkin menganalisis terkait kebencanaannya ya. Yang melakukan analisis bencananya itu yang mereka kementerian yang berhubungan atau BMKG, PMBG, karena mereka yang melihat pergerakannya ya, potensi bencananya. Nah ini nanti bisa menginformasikan ke BNPB, kemudian BNPB memberikan peringatan dini, atau mereka bisa langsung memberikan peringatan dini ya. Jadi bisa lewat BNPB atau mereka langsung dengan peringatan dini. Nah kemudian di masyarakat sendiri itu juga ada strukturnya. Jadi supaya dipercaya tadi, tidak semua warga biasa dia memberikan peringatan dini. Paling tidak misalnya warga biasa itu dia mendapatkan tanda gejalanya, nah kemudian dilaporkan ke RT-nya. Nah biasanya RT-nya kalau dia hanya lokasi tempat ya dia memberikan peringatan itu. Atau lingkupnya adalah dia kelurahan, ya berarti lurahnya harus tahu dan harus memberikan peringatan. Nah ini alurnya. Ya, skema peringatan dini bencana dari pemerintah ke masyarakat. Jadi saya katakan tadi, ya BNPB itu dia tidak bisa menganalisa semuanya ini, karena ini sudah punya ahlinya ya, terkait dengan gempa bumi, terkait dengan banjir, terkait dengan apa namanya kemungkinan angin puting dan sebagainya. Ada mereka yang ahlinya ya. Hasil dari mereka ini bisa disampaikan ke BNPB, barulah BNPB nanti ke media atau langsung ke masyarakat ya, atau lembaga yang terdekat. Tetapi bisa juga dari mereka yang berwenang tadi itu langsung ke BPBD ataupun media. Jadi di bawah BNPB itu di daerah setiap provinsi ya, itu ada BPBD-nya. Nah, barulah ke masyarakat. Oke. Nah, ini prinsip peringatan dini pada tingkat masyarakat ya, tepat waktu ya, jangan sampai kita undur-undur peringatan ini karena itu penting ya. Semakin bagus kita memberikan peringatan, semakin dini kita memberikan peringatan, itu akan meminimalkan risiko korbannya ya, akurat ya, dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi tidak asal peringatan dini, ada tanda gejala dan sebagainya, saya ulang lagi, itu harus dianalisis. Setelah dianalisis, diidentifikasi, dipantau ya, baru diputuskan. Ini syarat sistem peringatan dini dapat dilaksanakan satu, informasi resmi yang dapat dipercaya. Jadi kalau informasinya hanya per orang dan sebagainya, ya bukan kita tidak percaya, tetapi kita harus validasi apakah informasi itu betul atau tidak. Seperti halnya saat ini yang kalian terima kemarin kan informasi bahwa kuliahnya akan diliburkan kan. Apakah kalian langsung percaya? Kan pasti akan tanya dulu, ya kan? Akan tanya dulu ke mata kuliah yang bersangkutan atau bahkan tanya ke prodi, ya. Jangan-jangan hanya uang gitu kan. Kalau hanya uang, kalian sudah terlanjur tidak masuk. Nah, itu beratnya. Gitu ya. Nah, kemudian adanya alat dan tanda bahaya yang disepakati. Ya. Jadi syarat sistem peringatan dini itu adanya alat dan tanda bahaya yang disepakati. Jadi kita tim itu sebelum kita men-setting early warningnya, kita kumpul ya, alat yang digunakan untuk mendeteksi itu kita bicarakan, kita diskusikan. Ya, makanya saya katakan ini harus kerjasama lintas sektor, nggak mungkin perawat buat alat seperti itu. Ya, jadi ada jurusan lain atau bidang-bidang tertentu yang bisa mendeteksi ketika misalnya ada pergerakan tanah nih, dia resiko untuk gempa bumi itu di identifikasi dengan gerakan tanahnya. Ternyata gerakan tanahnya muncul. Nah, alat itu akan memberikan bukti apa gitu. Ya. Nah, itu yang membuat itu kan di luar kepala satu misalnya ya. Nah, kemudian tanda bahaya yang disepakati ya. Jadi ada tanda bahaya yang kita sepakat, oh ketika ada tanda seperti ini berarti kemungkinan akan terjadi risiko bencana. Ya, itu harus sepakat. Jangan sampai multi persepsi, akhirnya debat nggak jadi-jadi, sudah terlanjur bencana. Ya. Kalau ketemunya orang pintar semua, ya nanti debat terus gitu. Ya. Yang diharapkan adalah orang pintar semua itu urun rembuk, ya, urun rembuk musyawarah,
dapat ya, dapat alat dan dapat tanda bayar yang sepakat. Kemudian yang ketiga adalah ada cara atau mekanisme untuk menyebarluaskan peringatannya. Nah, ini juga termasuk dibicarakan. Nanti ketika early warning itu sudah ada, ya suatu ketika ada peringatan dini, alurnya mau bagaimana? Ya, peringatan dini itu akan kita sampaikan melalui apa? Ini kalau kita bicara daerah ya. Apakah cukup melalui broadcast WA? Ya kalau penduduknya dia punya HP Android. Ya, kalau tidak punya HP Android, HP-nya masih jadul, HP besar yang buat gubuk maling itu kan bisa cuma SMS. Ya. Ya makanya mekanismenya itu kita perhatikan betul efektifannya. Ya, kalau perlu dibuat alur, dibuat alur. Ketika peringatan dini itu muncul disampaikan oleh siapa, nah alur berikutnya harus ngapain. Ya. Jadi ini persyaratan sistem peringatan dini dapat dilaksanakan. Ya. Nah ini dasar pengambilan keputusan peringatan dini pada masyarakat. Ya. Dasar pengambilan keputusannya itu didahului oleh adanya apa? Pemantauan dan deteksi resiko bencana. Ya. Jadi ketika ada tanda-tanda kejadian bencana itu muncul, ada tim yang dia akan melakukan eh, pengidentifikasian bahwa oh itu memang berisiko bencana X gitu. Ya. Kemudian tim yang dia bagian sendiri dia akan melakukan pemantauan ketat selama 24 jam full, pantau apakah betul tanda-tanda itu akan berlanjut atau enggak gitu kan. Kalau hanya misalnya fenomena alamnya sebentar, berarti tanda itu nggak berlanjut. Tapi kalau tanda-tanda itu berlanjut muncul lagi, nah kita sudah siap-siap melakukan analisis. Ini kemungkinan besarnya satu, kemungkinan besarnya bencananya apa? Ya. Yang kedua, nanti ketika bencana ini muncul, resikonya seberapa besar? Seberapa besar? Dampak area yang terkena itu mana aja? Lokasi yang terkena itu kemungkinan mana aja? Ya. Jadi itu penting sekali untuk dasar keputusan pengambilan peringatan dini. Termasuk lokasi yang kena kemana aja itu menjadi pokok atau dasar pengambilan peringatan dini. Karena kita broadcast-nya itu sampai ke lokasi yang berisiko terdampak. Ya. Jadi memang betul-betul ibaratnya melalui proses rangkaian analisis dan sebagainya sehingga diputuskan bahwa ini hasil yang harus kita berikan sebagai bentuk early warning-nya. Nah ini pengorganisasian peringatan dini daerah ada penanggung jawab, ya, ada penanggung jawabnya bisa kalau daerah itu bisa pemerintah setempat ya, atau BPBD, kemudian ada koordinator pelaksananya, ya. Kemudian ada timnya, itu ada tim banyak sekali. Ada tim memantau, ya, tahu tugasnya ya. Kemudian tim analisis. Kalau tim diseminasi itu yang dia akan ibaratnya mengumpulkan banyak orang, kemudian didiskus di sana, dipaparkan hasil analisisnya tadi. Nah, ternyata hasil analisis ketemunya ini kita kumpulkan, kita explore, kita diskus, ya. Akhirnya terbentuk suatu tindakan atau suatu proses, ya. Kemudian baru membuat laporan tertulis karena semua ini ada penanggung jawaban, ya, ada penanggung jawaban. Ini level peringatan dini, ya. Ada level normal, kemudian level waspada, ya. Ini ada ancaman dan peningkatan risiko, ini sudah waspada. Ada siaga, ini terjadi peningkatan ancaman dan risiko lebih signifikan tapi masih bisa dikendalikan. Ya, kalau ini sudah siap-siap untuk evakuasi ya, sudah siap-siap untuk evakuasi. Tinggal nunggu agak-agak, kalau statusnya awas berarti sudah langsung segera evakuasi. Ya, jadi kalau di sini itu artinya sudah dikduk, ya, mau evakuasi atau belum nunggu dari perintah. Tapi alangkah baiknya segera evakuasi untuk menyelamatkan korban. Ini informasi standar minimal dalam peringatan dini, ya. Ada lokasi kejadian bencananya, itu disebutkan lokasi dampaknya, terdampak ya, lokasi terdampak. Kemudian besaran kekuatan bencana, ya. Potensi wilayah terdampak,
oh ini maksudnya lokasinya ya, lokasi yang dia timbul bencana ini potensi wilayah yang kemungkinan terdampak, dan rekomendasi atau arahnya apakah harus evakuasi kemana, lalu bisa dilakukan. Nah, ini adalah informasi yang harus ada ketika memberikan early warning atau peringatan dini. Ya. Ini diseminasi dan rantai informasi peringatan dini. Ini tadi ya sudah di ini kan ya, ada peringatan resmi, keluar peringatan, terus pada siaga awas. Kalau siaga yang katakan tadi sudah tidak ada aktivitas daerah rawan bencana, ini sudah siap-siap untuk evakuasi. Kalau awas berarti dia langsung evakuasi. Nah, ini gejala alam, apa namanya? Rantai informasi. Ketika gejala alam itu muncul, dia melakukan analisis. Ya. Kalau ketika sudah dianalisis, ya perlu untuk adanya peringatan atau belum perlu. Kalau perlu berarti itu namanya berpotensi ya, berpotensi resiko bencana. Baru status-status seperti ini. Nah ini bentuk contoh teksnya ya, bentuk contoh teksnya. Misalnya di sini di daerah Jurong Blimbing ya, Semarang, sebutkan siapa pemberi peringatannya ya, Departemen Keperawatan ya, berdasarkan kondisi ya, kondisinya bang, cuacanya mendung ya, kemudian petirnya besar dan sebagainya, maka disampaikan kepada masyarakat bahwa situasi resiko ya, resiko apa gitu, atau misalnya sudah terjadi, berarti situasi bencana apa ditetapkan pada status apa, status 3 tadi ya, atau varian normal, waspada, siaga, sama awas ya. Untuk masyarakat di sekitar, berarti di sekitar itu maksudnya sekitar lokasi bencana yang terdampak itu mana aja, itu disebutkan dihimbau untuk apa ya? Apakah tetap stay di rumah tetapi tetap harus waspada, atau untuk evakuasi segera. Jadi ketika memberikan peringatan dini termasuk sarannya ini harus dilakukan, ya harus diberikan. Harus ngapain mereka? Apakah harus nunggu informasi lebih lanjut atau memang harus segera evakuasi? Kemudian tunggu informasi lanjutan dari siapa yang resmi tadi memberikan informasi, apakah BMKG atau BNPB. Nah ini silakan nanti baca di sini semua sudah ada ya. Oke, silakan di unmute semua ya. Tolong di unmute. Mungkin ada yang didiskusikan. Oke, mungkin ada pertanyaan. Di unmute dulu Bang Hendrik. Kenapa? Di unmute dulu Bang Hendrik, di unmute. Bang Hendrik di unmute dulu. Ya, silakan. Iya, monggo. Ada yang mau disampaikan? Pak Hendrik tadi katanya mau menyampaikan. Ya. Sus, Pak Dodi izin bertanya. Oh. Iya, gimana? Untuk kasus corona yang saat ini berhubung itu Pak, kalau menurut level peringatan itu, untuk kasus corona itu sekarang masuk level apa Pak? Kalau pemerintah itu kan belum ini ya, belum mengeluarkan statement dengan levelnya ya. Atau sudah ada yang mengeluarkan? Ada? Kalau berdasarkan ini kita masih masuknya ke siaga ya. Ke siaga ya. Kalau di kita ya, kalau di kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti ketika jumlahnya sudah, kalau ini jumlahnya sudah sebenarnya sudah signifikan kenaikannya. Halo?
Masih dengar? Cek cek. Halo? Cek cek. Dengar Cek, nggak suaraku? Suaraku dengar nggak? Kedengeran, Bang. Oh kedengaran. Kedengeran, ya? Oke. Suaraku dengar Hendrik. Kedengeran, Bang. Oke oke. Tadi nggak dengar. Tadi pertanyaan siapa ya? Saya, Pak. Ah, Hah?